kamu dapat uang dari mana beli cincin sebagus ini? Dari tabungan saya, Mon. Tapi nanti kalau abangan ditanya tentang cincin ini, saya mesti jawab apa? Kamu bilang aja terus terang kalau ini sebagai bukti dari cinta saya sama kamu. Bang Andi pasti marah kalau tahu saya masih berhubungan sama kamu. Apalagi kamu sampai ngasih cincin seperti ini segala. Saya pasti kena grounded lagi. Mon, saya akan menghadap Mas Andi. Saya akan terus terang sama dia kalau saya sayang sama kamu. Dan saya akan tetap mencari Beno, Mon. Untuk membuktikan bahwa saya sama sekali tidak punya niat untuk celakain kamu. Saya akan bekuk dia ke polisi. Kalau dia lawan, saya akan habisi dia, Mon. Jadi kalian selalu begini di belakang saya? Saya terpaksa menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap larangan saya. Mas, kalau harus ada yang dihukum, Mas, biar saya menanggung akibatnya. Ini bukan salah Mona. Setiap hari saya selalu menunggu di luar, Mas. Sampai Mas Andi keluar kerja. Lalu saya minta Mona untuk mengizinkan saya masuk ke dalam rumah. Saya bersedia menanggung semua akibatnya, Mas. Oke. Ini akibatnya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap masa depan Mona. Menyayangi dia lebih daripada saya menyayangi Mona. Jadi, Abang setuju saya sama Hidayat? Ya, abang harus bagaimana lagi? Kamu sudah terima cincin dari dia, kan? Terima kasih, Mas Andi. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan kuliah saya tinggal 1 semester lagi, Mas. Dan setelah saya jadi sarjana, saya akan minta Mama untuk melamar Mona, Mas. Sekedar sarjana saja belum cukup. Dalam hidup perlu fight. Keberhasilan sama dengan kemerdekaan. Tidak datang dari langit, tapi melalui perjuangan. Saya akan fight, Mas. Mama selalu mendoakan saat-saat seperti ini untuk saya, Mon. Kapan kamu mengundang kami untuk bertemu dengan mama kamu? Kapan saja kalau Mas Andi ada waktu, Mas. Bang. Silakan duduk. Tidak, saya di sini saja. Cepat katakan apa maunya Om. Saya akan mengangkat kamu sebagai anak saya secara hukum. Masalahnya bukan pada saya, tapi Mama, ibu saya. Saya tetap menuntut Mama dinikahi secara hukum. Kamu kan tahu saya sudah berkeluarga. Dan tidak mungkin saya bisa menceraikan Siska. Tapi saya berjanji saya akan menanggung seluruh biaya hidup Mama kamu. Saya tidak membicarakan uang. Saya hanya menuntut status bersuami bagi ibu saya. Kamu anak saya, Doni. Darah daging saya. Pikirkan masa depan kamu. Kamu akan memiliki perusahaan ini. Dengan ketegaran seperti yang kamu miliki, perusahaan ini akan lebih maju di tangan kamu nantinya. Tidak. Saya tidak menginginkan 1 sen pun uang. Saya tidak ingin jadi pewaris. Saya hanya ingin mengembalikan harga diri Mama saya. Kalau Om tidak mau menikahi Mama,
jangan harap saya mau mengakui Om sebagai ayah saya. Saya tidak menyalahkan kamu marah. Tapi tolong dipertimbangkan permintaan saya. Bukan saya yang harus mempertimbangkan, tapi Om. Karena Om mama saya tersesat. Karena Om Anita secara langsung atau tidak langsung terjerumus. Doni belum pulang juga ya, Fon? Apa sih yang dibicarakan sama Prabowo? Kenapa Mama jadi grogi gitu sih? Kita kan nggak bisa nentuin, Ma, kapan Doni harus pulang. Lagi pula kita nggak tahu apa yang diomongin sama ayahnya. Dia akan mengangkat saya sebagai anak yang sah secara hukum. Menawarkan saya untuk siap-siap menjalankan perusahaannya dan uang untuk biaya hidup Mama. Sudah waktunya Prabowo mengambil alih tanggung jawab masa depan anaknya, juga masa depan kamu. Saya sudah bilang sama dia bahwa saya tetap tidak mau mengakui dia sebagai ayah saya dan menerima penawaran apapun sebelum dia menikahi Mama secara sah. Doni harus menerima haknya sebagai anak. Sekalipun saya tidak dinikahinya. Prabowo tetap harus bertanggung jawab atas masa depan darah dagingnya. Sakit kepala saya, Ma. Mita, obat itu sudah Mama bawa ke dokter. Dokter bilang obat itu obat terlarang, Nak. Sejak kapan kamu mulai makan obat itu lagi ya? Saya nggak mau jawab sebelum Mama kembalikan obat saya. Aduh sayang, obat itu obat berbahaya. Tolong deh, Pak, kembalikan obat saya. Tolong, Pak. Ma, tolong, Ma. Rupanya kamu mulai ketagihan lagi sayang. Kita ke rumah sakit sekarang yuk. Pak, kalian tolong kembalikan obat saya. Istighfar.
Cepat, hubungi dokter sekarang. Iya, iya, sebentar. Nggak apa-apa ya. Kamu mau menerimanya? Ya mau dong, tapi apa dulu? Tutup mata kamu. Oke, saya mau tutup mata saya, tapi kamu jangan macam-macam ya. Ton? Dan sekarang buka mata kamu. Bagus sekali, Ton. Kamu suka? Suka sekali. Terima kasih banyak, Ton. Saya ingin segera kita menikah. Ton, sepertinya kamu tahu benar kalau saya udah nggak pakai lagi cincin dari Beno. Saya tidak mau mendengar lagi tentang masa lalumu yang pahit. Yang ada di benak saya hanya masa depan kita berdua. Dan rencana operasi mata Mama. Ibu kamu operasi mata? Iya. Besok saya mau ke bank. Terpaksa saya mengambil kredit untuk biaya operasi mata Mama. Meskipun bunganya sangat tinggi. Perusahaan saya sedang mengalami masalah keuangan. Ton, kamu nggak usah bingung. Pakai saja uang saya dulu, tanpa bunga. Saya tidak akan menerima belas kasihanmu. Saya yatim piatu, Ton. Sebentar lagi, mama kamu akan menjadi mertua saya, kan? Saya tetap tidak akan menerima tawaran kamu. Saya akan tetap memaksa kamu untuk memakai uang saya dulu. Tapi saya nggak mau dengar alasan kamu. Saya mau kamu tetap menerima tawaran saya dan saya nggak mau lagi berdebat di sini. Titik. Sekarang kamu duduk dan saya mau siapin makan malam. Wo, aku boleh tanya? Kamu ini masih waras nggak sih? Karena saya masih waras, saya akan menyerahkan saham perusahaan kepada Foni dan Doni. Siska kamu singkirkan. Istri yang sah kamu nikahi. Dan Indra darah dagingmu. Lalu bagian mereka, kamu akan berikan kepada Doni dan Foni? Doni itu darah daging saya, Om. Foni itu adalah korban dari kehilapan saya. 23 tahun sudah Siska dan Indra menikmati hasil keringat saya. Sekarang apa? Mereka malah mengkhianati saya. Apa betul Doni itu anak kamu? Ingat, Foni itu bekas germo. Kenapa kok kamu itu begitu yakin bahwa Doni itu anak kamu? Feeling. Eling, Wok. Perbanyaklah istighfar. Jangan sampai kemarahanmu itu menghancurkan rumah tangga kamu. Menghancurkan masa depan kamu. Dan menghancurkan masa depan anakmu. Untuk apa saya memikirkan masa depan? Siska dan Indra saja tidak memikirkan saya. Pokoknya 23 tahun mendatang adalah hak Doni dan Foni untuk menikmatinya. Saya nggak tahu lagi lah mesti bilang apa sama kamu. Kalau Om sudah tidak tahu harus bilang apa, kerjakan saja apa yang saya bilang. Kalau Om keberatan, masih banyak pengacara lain yang bisa melaksanakan apa yang saya minta. Halo? Oh, Pak Adi. Gimana? Ada perkembangan dengan suami saya? Saya sudah berusaha untuk melarangnya untuk tidak merubah surat wasiat. Malah dia mengancamnya untuk minta jasa pengacara lain. Sis, asal kamu tahu saja,
dia mau mewariskan seluruh hartanya pada Doni dan Foni. Saya sudah mengingatkan dia untuk eling, untuk istighfar sebelum mengambil keputusan, tapi malah berbalik menyalahkan kamu dan Indra. Menurut dia, kamu dan Indra itu membangkang pada dia. Sis, halo? Siska? Halo? Siska? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.